Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bisnis Digital, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi akan mengumpulkan tugas yang berjudul Dampak Masif Korupsi dan beranggotakan Aprilia Nurul Fadilah, Dwi Ariyanti, Nadila Sufi Setiani, Muhammad Rafi Nanda Putra, Hasaran Syah Putra Pane, dan Andre Putra Mutakin. Silahkan menyaksikan. Korupsi, luka dalam yang menggerogoti bangsa. Korupsi bukan sekedar kejahatan biasa. Ia adalah kanker ganas yang menyusup ke seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak masifnya jauh melampaui sekedar kerugian material, melainkan penghancuran fondasi kepercayaan, menghambat kemajuan, dan memperdalam jurang ketidakadilan. Praktik maling berdasi yang merampas hak-hak dasar rakyat, mengalihkan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan bersama ke kantong segelintir orang yang rakus. Akibatnya, pembangunan menjadi pincang dan cita-cita menuju masyarakat yang adil dan makmur semakin menjauh. Di bidang ekonomi, korupsi menjadi penghambat utama pertumbuhan dan penciptaan iklim usaha yang sehat. Dana publik yang dikorupsi berarti anggaran untuk infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih menjadi menyusut atau berkualitas buruk. Investasi asing dan domestik enggan masuk karena persepsi risiko tinggi. Biaya tidak transparan seperti suap dan persaingan usaha yang tidak sehat akibat nepotisme dan kolusi. Korupsi juga mendistorsi pasar, mematikan usaha kecil, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan serta meningkatkan biaya hidup bagi masyarakat luas. Dampak paling tragis terasa pada kualitas layanan publik dasar yang menjadi hak warga negara. Korupsi di sektor kesehatan mengakibatkan kekurangan obat, fasilitas rusak, dan tenaga medis yang kurang termotivasi, berujung pada derita bahkan kematian yang seharusnya bisa dicegah. Di dunia pendidikan, korupsi anggaran berarti sekolah rayot, buku berkualitas rendah, dan guru yang kurang sejahtera, menghancurkan masa depan generasi penerus bangsa. Demikian pula akumulasi bansos yang dikorup menyengsarakan rakyat miskin yang sangat bergantung pada bantuan tersebut. Korupsi secara langsung mencabik-cabik jari pengaman sosial dan menghancurkan hak dasar dan kesehatan dan pendidikan. Korupsi juga meracuni kehidupan sosial dan politik serta meruntuhkan sendi-sendi demokrasi. Ia mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga negara ketika hukum bisa dibeli dan proses politik dikendalikan oleh uang haram. Prinsip keadilan dan kesetaraan di depan hukum menjadi ilusi. Korupsi melahirkan budaya ketidakjujuran dan apatisme di masyarakat, merusak moralitas bangsa. Di tingkatkan politik, korupsi memungkinkan pemilihan pejabat yang tidak kompeten tetapi kaya atau punya koneksi, serta kebijakan lahir bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu yang menyuap. Kesimpulannya, dampak masif korupsi adalah multidimensional dan menghancurkan. Ia bukan hanya merugikan keuangan negara, tapi terutama merampas hak dasar rakyat atas layanan publik yang layak, menghambat pembangunan ekonomi berkelanjutan, memperdalam ketimpangan sosial, dan yang terparah, meruntuhkan sendi-sendi kepercayaan dan moralitas bangsa. Korupsi menciptakan lingkaran setan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Memerangi korupsi secara serius dan sistematis bukan lagi pilihan, melainkan keharusan mutlak bagi kelangsungan hidup dan kemajuan suatu bangsa. Hanya dengan memberantas praktik koruptif inilah fondasi untuk membangun masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat dapat ditegakkan. Korupsi adalah dosa kolektif yang konsekuensinya ditanggung oleh seluruh rakyat.